Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model transendental. Nah, kita masuk dalam pendahuluan. Jadi, teologi kontekstual ini membahas bagaimana seseorang merefleksikan imannya kepada Yesus Kristus melalui kebiasaan, latar belakang, dan pengalaman hidup pribadinya. Nah, model transendental ini menekankan bahwa pengalaman pribadi yang autentik dan mendalam bisa menjadi pintu masuk untuk mengenali realitas iman yang lebih luas. Seperti yang dikatakan Carl Rogers, yang paling personal adalah yang paling umum. Ini artinya ketika seseorang jujur terhadap pengalaman imannya, hal itu bisa dimengerti juga oleh orang lain. Oleh karena itu, pengalaman manusia seringkali bersifat universal. Dengan demikian, model ini membantu kita menggali makna iman sesuai konteks, budaya, dan sejarah masing-masing, sambil membangun dialog antar individu dan komunitas yang beragam. Kita lanjut pada latar belakang model transendental dikembangkan untuk menjawab kebutuhan memahami realitas iman dari pengalaman hidup subjek secara personal yang makin dianggap penting dalam teologi kontemporer, bertujuan menjembatani pengalaman religius pribadi dengan konteks sosial dan budaya yang membentuk cara beriman seseorang. Merupakan sebuah model yang berfokus pada subjek yang merumuskan teologi yang autentik. Model ini hadir untuk menjawab kebutuhan teologi kontemporer agar lebih menghargai pengalaman pribadi sebagai tolak iman sekaligus tetap menyadari bahwa pengalaman itu dipengaruhi oleh budaya, sejarah, dan komunitas. Jadi teologi dipahami sebagai proses yang hidup dan kontekstual, bukan hanya kumpulan doktrin. Baik, kita masuk pada definisi model transendental. Model transendental ini lahir dari pemikiran Immanuel Kant tentang empirisme dan rasionalisme yang menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya berasal dari pengalaman indrawi semata, tetapi dari bagaimana pikiran manusia membentuk pengalaman itu. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh teolog Katolik seperti Karl Rahner dan Bernard Lonergan. Model transendental ini pendekatannya mengutamakan pada kesadaran subjektif serta pengalaman personal sebagai sebuah dasar berteologi yang autentik dan kontekstual. Serta model ini membuka ruang komunikasi atau percakapan antara budaya dan waktu. Model ini juga menuntut pergeseran pola pikir dan keterlibatan subjek secara penuh dalam proses pencarian kebenaran iman. Model transendental ini menggunakan dua metode, yaitu metode simpati dan antipati. Metode simpati ialah seseorang yang terbuka untuk memahami dan menghayati pengalaman orang lain yang berbeda latar belakang sehingga terjadi saling pengaruh positif. Sedangkan metode antipati yaitu ketika seseorang menganalisis alasan mengapa ia menolak atau tertarik pada suatu cara berteologi tertentu. Dan pada proses ini merupakan langkah awal yang penting dalam berteologi kontekstual. Mengapa? Karena melalui sikap antipati ini seseorang mulai menggali dan memahami imannya lebih mendalam dan kritis. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada poin yang berikut, yaitu yang berbicara tentang pengalaman religius pribadi sebagai titik tolak refleksi teologis. Nah, subjek yang melakukan refleksi teologis bukanlah orang yang netral atau berdiri di ruang kosong, tetapi ia merupakan produk dari warisan budaya, pendidikan, pengalaman sosial, dan juga situasi historis tertentu. Nah, dengan kata lain, pengalaman religius yang dialami oleh seseorang tidak hanya bersifat pribadi, melainkan juga mencerminkan pengalaman kolektif dari komunitas yang serupa secara konteks. Jadi, refleksi teologis yang dilakukan bukan sekedar pengalaman individu, tetapi juga berfungsi dengan pengalaman umat atau komunitas secara luas. Nah, poin yang kedua itu adalah subjektif otentik sebagai jalan menuju objektivitas. Nah, refleksi teologis yang dimulai dari pengalaman pribadi sebenarnya memiliki potensi besar untuk berbicara kepada orang lain yang mengalami hal serupa. Nah, ketika pengalaman itu diproses dengan jujur dan otentik, maka ia mampu mencerminkan dinamika kehidupan iman yang melintasi batas pribadi maupun budaya. Dengan demikian, apa yang paling pribadi justru dapat menjadi yang paling universal.
inilah kekuatan model transendental di mana pengalaman personal dapat menjadi pintu masuk menuju pemahaman iman yang lebih luas dan mendalam. Baik, masuk pada pengandaian ketiga, yaitu pewahyuan terjadi dalam pengalaman. Pengandaian ketiga menyangkut pemahaman mengenai pewahyuan ilahi dalam model transendental. Pewahyuan tidak dipahami sebagai realitas yang terjadi di luar sana dalam teks kitab suci, doktrin, atau sistem kebudayaan. Nah, dalam perspektif ini, pewahyuan dipahami sebagai peristiwa rasional, bukan sekedar transmisi doktrinal. Oleh karena itu, teologi hanya mungkin dilakukan oleh subjek yang mengalami pertobatan dan keterbukaan terhadap Allah, serta yang bergumul secara autentik untuk mengungkapkan relasinya dengan yang ilahi. Lalu lanjut pada pengendalian keempat, yaitu struktur kognitif bersifat universal. Nah, pengendalian keempat ini menegaskan bahwa meskipun isi dan ekspresi pemahaman seseorang dipahami oleh konteks historis dan kultural, akal budi manusia bekerja secara universal. Nah, cara manusia berpikir dan memahami dalam hal ini memiliki pola yang serupa lintas budaya dan zaman. Maka kualitas teologi seseorang tidak diukur berdasarkan seberapa banyak ia mengetahui doktrin. Nah, melainkan sejauh mana ia menaati prinsip-prinsip transendental, yaitu peka, bijaksana, cendekia, dan bertanggung jawab dalam refleksi imannya. Nah, jika prinsip-prinsip ini dijalankan secara konsisten, maka subjek berteologi secara autentik dan kontekstual terjadi. Baik, selanjutnya di bagian akhir daripada pengandaian, kita akan langsung masuk pada penjelasan mengenai metafora gunting. Metafora gunting digunakan oleh Bernard Lonergan untuk menggambarkan proses penerjemahan. Tetapi dalam model transendental, gambaran ini juga digunakan kembali untuk menjelaskan proses berteologi dalam model transendental. Seperti yang dilihat dalam PPT, digambarkan dalam bentuk gunting. Sisi sebelah atas dari gunting ini menggambarkan seorang pribadi sebagai subjek dari kebudayaan tertentu yang dibentuk oleh nilai, norma, bahasa, simbol, dan kehidupan sosial yang membingkai pengalamannya sebagai manusia. Kemudian di sisi bawah gunting itu melambangkan pengalaman dari seorang individu dengan Allah. Nah, Bevans ini menggunakan metafora gunting untuk menjelaskan dinamika teologi kontekstual, karena teologi tidak dapat dipahami secara terpisah. Seperti halnya dua gunting yang harus dipadukan agar dapat berfungsi dengan baik, begitu juga dalam proses berteologi hanya dapat terjadi ketika dua hal atau dua aspek tadi ini dapat bersinergi dengan baik. Dalam proses berteologi, kedua sisi tersebut disatukan melalui refleksi yang kritis dan juga didasarkan pada iman. Sehingga metafora ini sebenarnya menggambarkan proses dialektis, bukan hanya menggambarkan satu arah saja, tetapi mengharuskan keterlibatan aktif dari subjek teologi dalam mengelola kedua aspek ini atau kedua sisi itu untuk menghasilkan sebuah teologi yang hidup dan kontekstual serta autentik. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk pada cara kerja dari model transendental. Cara kerja dari model ini adalah yang pertama-tama dia melihat dari pengalaman religius dan juga kesadaran seorang pribadi akan apa yang ia alami secara nyata bersama dengan Allah. Nah, model ini bukan berarti mengabaikan kitab suci ataupun tradisi, tetapi model ini bekerja melalui personal yang berefleksi sesuai dengan konteks dan pengalaman, sehingga menghasilkan sebuah refleksi atau pengalaman yang autentik secara personal mengenai Allah. Kemudian cara kerja model ini yang kedua adalah dia memahami bahwa penyingkapan diri yang autentik serta mengakui bahwa pengalaman subjektif itu dipengaruhi oleh historis dan juga budaya. Seperti yang digambarkan dalam metafora gunting, bahwa manusia berasal dan dipengaruhi oleh konteks budaya dan historis. Namun, dia juga mengalami proses dialektika yang akhirnya menghasilkan sebuah refleksi yang autentik.
Selanjutnya kita masuk dalam model transendental. Dalam teologi kontekstual, model ini menekankan bahwa teologi bukan sekedar kumpulan ajaran atau doktrin yang sifatnya kaku, melainkan sebuah aktivitas dan proses. Nah, model ini juga sebuah pendekatan teologi kontekstual yang berangkat dari refleksi kritis atas pengalaman religius pribadi yang terkontekstualisasi, dengan keyakinan bahwa objektivitas iman hanya mungkin dicapai melalui subjektivitas autentik, serta bahwa pewahyuan Allah hadir dalam pengalaman manusia menurut Bevans. Nah, model transendental punya beberapa hal yang penting yang bisa kita cermati. Yang pertama, bukan sekedar kumpulan atau ajaran atau doktrin. Nah, model ini menekankan bahwa teologi bukan terutama isi atau ajaran yang sudah jadi, melainkan sebuah aktivitas dan proses. Jadi yang lebih penting adalah refleksi iman yang hidup, bukan hafalan doktrin semata. Yang kedua, teologi sebagai iman yang mencari pemahaman. Dalam teologi dipahami sebagai proses pencarian yang tidak pernah selesai. Kita harus terus-menerus berusaha mengungkapkan iman secara otentik sesuai dengan konteks budaya dan sejarah kita. Kemudian yang ketiga, kasih Allah sebagai sumber pewahyuan. Nah, kasih Allah hadir dalam pengalaman manusia dimanapun itu. Itu yang menjadi sumber pewahyuan dan bisa kita selami melalui refleksi iman sehari-hari. Jadi Allah menyatakan diri lewat pengalaman nyata manusia, bukan hanya lewat teks atau doktrin. Kemudian yang keempat, teologi hidup, dialogis, dan terbuka. Model transendental penting karena menegaskan bahwa teologi harus selalu hidup, terbuka pada dialog, dan relevan dengan konteks. Ia memberi ruang bagi setiap orang Kristen untuk berteologi dari pengalaman hidupnya sendiri, tetapi berakal pada iman yang autentik. Dengan kata lain, Bevans melihat model transendental sebagai cara berteologi yang dinamis dan tidak berhenti, tetapi selalu bergerak mengikuti pengalaman iman manusia. Kita lanjut kepada penjelasan kelebihan dari Bevans. Yang pertama, berdasarkan pada kesadaran dan pengalaman pribadi. Pemahaman teologis harus berasal dari pengalaman religius dan kesadaran individu. Yang kedua, menghargai konteks historis, sosial, dan budaya. Pengalaman seseorang yang sangat dipengaruhi oleh latar ini. Ketiga, model pendekatan proses dan aktivitas berteologi. Manusia akan terus berproses dan juga memahami perubahan pola pikir yang disebut aktivitas. Yang ketiga, mendorong autentisitas dan keterbukaan subjek. Seseorang menjadi dirinya sendiri dan terbuka kepada Allah tentang pengalaman sehari-hari. Yang selanjutnya, mendukung keterlibatan semua orang Kristen. Tidak hanya ahli teologi saja, tetapi semua orang Kristen. Baik, berikut adalah kelebihan-kelebihan yang dari kelompok berikan, yaitu pertama, memberikan ruang bagi penyingkapan diri pribadi sebagai hasil analisis situasi historis, geografis, sosial, dan budaya. Yang kedua, membuka ruang dialog antar agama dan antar ilmu. Karena berlandaskan nilai universal transendensi, model ini bisa menjembatani percakapan lintas iman maupun lintas disiplin ilmu. Yang ketiga, menumbuhkan keutuhan manusia, membentuk manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial atau rasional, tetapi sebagai pribadi utuh yang berhubungan dengan Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Lalu yang terakhir, model transendental memungkinkan integrasi antar dimensi subjektif iman dan refleksi rasional secara lebih dinamis sehingga memperluas
horizon hermeneutis dalam teologi kontekstual. Jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa model transendental ini sangat kuat dalam mendorong teologi yang hidup, autentik, kontekstual, dan partisipatif. Model ini menempatkan pengalaman pribadi sebagai fondasi yang utama dalam mengungkapkan iman, namun tetap menghargai konteks sejarah dan budaya. Dengan pendekatan ini, teologi menjadi lebih relevan bagi pribadi maupun komunitas beriman dari berbagai latar budaya dan sosial, serta tetap membuka ruang dialog lintas budaya dan agama. Terima kasih.